Teman-teman, apakah kalian tahu termos? Untuk menjaga agar minuman kita tetap hangat, biasanya kita akan menyimpannya di dalam termos, bukan? Tapi pernahkah teman-teman berpikir, bagaimana bisa ya minuman itu tetap hangat saat disimpan di dalam termos? Jadi, termos yang biasa kita gunakan di rumah menerapkan salah satu prinsip fisika yang disebut dengan termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak, ayo simak video ini sampai akhir. Halo teman-teman, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ingrid Febiola Anggita Nainggolan. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang termodinamika dan mencoba untuk mengerjakan soal-soal latihan. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan termodinamika. Termodinamika merupakan salah satu cabang dari bidang ilmu fisika yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk energi lainnya. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukarannya yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Yang pertama adalah sistem terbuka, yaitu sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi dan benda dengan lingkungannya. Sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya suatu aliran massa ke dalam atau keluar sistem, seperti pada kompresor, turbin, dan nozzle. Sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Contoh sistem tertutup adalah balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tetapi volumenya berubah, dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Yang ketiga adalah sistem terisolasi, yaitu sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat, atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya adalah air yang disimpan di dalam termos dan juga tabung gas yang terisolasi. Termodinamika memiliki hukum-hukum pendukung. Yang pertama adalah hukum awal atau zeroth law. Hukum awal menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Kemudian ada hukum satu termodinamika yang berkaitan dengan kekekalan energi dalam sistem. Pada hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Secara matematis, hukum satu termodinamika dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan delta U ditambah W, dengan delta U sama dengan perubahan energi dalam satuan joule, Q sama dengan kalor dalam satuan joule, dan W adalah usaha dalam satuan joule. Berdasarkan hukum termodinamika 1, ada 4 proses-proses termodinamika gas. Yang pertama adalah proses isobarik, yaitu perubahan gas pada tekanan tetap. Yang kedua adalah isokorik, yaitu perubahan gas pada volume tetap. Yang ketiga ada isotermal, yaitu perubahan gas pada suhu tetap. Yang keempat adalah adiabatik, yaitu perubahan gas saat tidak terjadi pertukaran kalor. Nah, ini adalah gambar dari grafik-grafik proses termodinamika. Kemudian, ini adalah rumus-rumus yang digunakan. Selanjutnya, hukum kedua termodinamika yang berkaitan dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika, yang ada hanyalah pernyataan eksperimental yang dikemukakan oleh Kelvin Planck dan Clausius. Formulasi Clausius menyatakan, tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Formulasi Kelvin Planck menyatakan tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja sekelilingnya sambil menerima energi panas dari satu reservoir termal. Contoh penerapan hukum kedua termodinamika yang pertama adalah mesin Carnot. Untuk menghitung efisiensi mesin Carnot, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini.
Kemudian yang kedua ada mesin pendingin. Koefisien daya guna merupakan ukuran penampilan dari mesin pendingin yang diberi lambang Kp, di mana rumusannya adalah sebagai berikut. Yang terakhir ada hukum ketiga termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Nah, berdasarkan materi dan rumusan yang sudah dijelaskan, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal pertama, sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 40%. Untuk meningkatkan energinya menjadi 50%, reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi. Pertama-tama, yang diketahui dari soal ini adalah nilai efisiensi 1 sama dengan 40%, kita ubah menjadi 0,4. Efisiensi 2 adalah 50%, kita ubah menjadi 0,5. Dan T1-nya adalah 800 Kelvin. Yang ditanya adalah berapakah T2-nya? Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus T2 dikali 1 minus efisiensi 2 sama dengan T1 dikali 1 minus efisiensi 1. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tadi, sehingga T2 dikali 1 minus 0,5 sama dengan 800 dikali 1 minus 0,4. Lalu T2 dikali 0,5 sama dengan 800 dikali 0,6. Sehingga kita dapatkanlah jawaban bahwa T2-nya adalah 960 Kelvin. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata mudah ya teman-teman. Kalau begitu, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal kedua, mesin kalor Carnot mengambil 1000 kilokalori dari reservoir 627 derajat Celcius dan mengeluarkannya pada reservoir 27 derajat Celcius. Besar kalor yang dikeluarkan pada reservoir 27 derajat Celcius adalah. Dari soal diketahui T1 sama dengan 627 derajat Celcius. Namun kita ubah ke dalam satuan Kelvin sehingga menjadi 900 Kelvin. Kemudian T2-nya adalah 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi 300 Kelvin. Kemudian Q1-nya adalah 1000 kilokalori. Yang ditanya adalah berapakah nilai Q2-nya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Q2 per 1000 sama dengan 300 per 900. Lalu Q2 sama dengan 300 dikali 1000 dibagi 900. Maka kita dapatkan hasil Q2 sama dengan 333,3 kilokalori. Jadi pilihan yang benar adalah B. Gampang kan teman-teman? Soal nomor 3, gas helium dengan volume 2 m kubik dan bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 m per m kuadrat, pada proses ini gas helium melakukan usaha sebesar. Dari soal ini diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Kemudian kita ubah ke satuan Kelvin menjadi 300 Kelvin. T2-nya sama dengan 87 derajat Celcius, kita ubah menjadi 360 Kelvin. Kemudian volume pertamanya adalah 2 meter kubik. P-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah W-nya atau usahanya? Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita masukkan nilai-nilainya, 2 per 300 sama dengan V2 per 360. Kita dapatkan V2-nya adalah 2,4 meter kuadrat. Kemudian kita masukkan rumus usaha, yaitu P dikali V2 dikurang V1. W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 2,4 minus 2. W sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat 5 Joule, sehingga jawabannya adalah 80 kJ. Jadi pilihan yang benar adalah C. Mudah ya teman-teman? Soal selanjutnya, suatu gas yang menempati wadah dengan volume 10 cm3 dipanaskan dengan tekanan tetap sebesar 10 pangkat 5 Pascal, sehingga volumenya menjadi 2 kali lipat. Usaha yang dilakukan oleh gas sama dengan.
Dari soal diketahui nilai V1 sama dengan 10 cm kubik. Kita ubah ke dalam satuan meter sehingga menjadi 10 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik. V2-nya sama dengan 2 kali dari V1. Kemudian P-nya sama dengan 10 pangkat 5. Yang ditanya adalah berapakah usahanya atau W-nya? Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. W sama dengan 10 pangkat 5 dikali 2 V1 minus V1. W sama dengan 10 pangkat 5 dikali 10 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kita dapatkan usaha atau W-nya sama dengan 1 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata mudah ya teman-teman, tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah, kita coba soal selanjutnya. Sebuah gas berada dalam suatu tabung dengan volume mula-mula 20 cm kubik. Gas berproses pada tekanan tetap sebesar 2 kali 10 pangkat 4 N per M kuadrat, sehingga volumenya menjadi 40 cm kubik. Usaha yang dihasilkan adalah, dari soal diketahui P-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 N per M kuadrat. Kemudian V1-nya sama dengan 20 cm kubik dan V2-nya adalah 40 cm kubik. Yang ditanya adalah berapa nilai usahanya? Kita gunakan rumus W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. W sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 dikali 40 dikurang 20. W sama dengan 20 kali 10 pangkat 4. Sehingga kita dapatkan hasilnya W sama dengan 0,4 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah D. Mudah kan teman-teman? Yuk kita coba soal selanjutnya. Soal ke-6. Gas helium 1 liter pada tekanan 1 atm dan suhu 27 derajat Celcius dipanaskan hingga tekanan dan volumenya menjadi 2 kali semula. Suhu akhirnya adalah, dari soal ini diketahui P1-nya sama dengan 1 atm. Karena menjadi 2 kali dari semulanya, sehingga P2-nya menjadi 2 atm. V1-nya adalah 1 liter. 2 kali dari semulanya adalah V2 sama dengan 2 liter. T1-nya sama dengan 27 derajat Celcius, kita ubah ke dalam satuan Kelvin menjadi 300 Kelvin. Yang ditanya adalah, berapakah nilai T2-nya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga menjadi 1 dikali 1 per 300 sama dengan 2 kali 2 per T2. T2-nya sama dengan 4 kali 300 per 1. Kita dapatkanlah hasilnya T2 sama dengan 1200 Kelvin atau 927 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah A. Mudah kan teman-teman? Soal ke-7. Sebanyak 4 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 127 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 3 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, gas helium melakukan usaha luar yang besarnya adalah, dari soal ini diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin, T2-nya adalah 127 derajat Celcius menjadi 400 Kelvin. V1-nya sama dengan 4 meter kubik. Kemudian P-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Yang ditanya berapakah nilai V2-nya? Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 4 per 300 sama dengan V2 per 400. V2-nya 4 dikali 400 dibagi 300, yaitu 5,3. Kemudian, dari sini kita gunakan rumus W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. W sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dikali 5,3 dikurang 4. W sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat 5. Jadi, hasilnya adalah 400 kJ. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Ternyata tidak sesulit yang kita pikirkan ya teman-teman. Soal selanjutnya, suatu gas yang volumenya 1,5 meter kubik perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 3 meter kubik. Jika usaha luar gas 4 kali 10 pangkat 5 Joule, tekanan gas adalah, dari soal ini diketahui V1-nya sama dengan 1,5, V2-nya sama dengan 3, dan W-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Yang ditanya adalah
Berapakah nilai P atau tekanan gasnya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus W sama dengan P dikali V2 kurang V1. W-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 sama dengan P dikali 3 kurang 1,5. 4 kali 10 pangkat 5 sama dengan P dikali 1,5. Jadi nilai P-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikurang 1,5, yaitu 2,5 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah E. Mudah kan teman-teman? Kalau begitu, kita coba soal selanjutnya ya. Soal nomor 9. Untuk memperkecil volume sebuah gas menjadi setengahnya secara isotermik diperlukan usaha 600 Joule. Usaha yang diperlukan untuk memperkecil volume gas itu menjadi 1/10-nya dari volume awal adalah. Dari soal ini diketahui bahwa V0 sama dengan V, V1 sama dengan setengah V, V2 sama dengan 1/10 V, dan W1-nya adalah 600. Yang ditanya, berapakah W2-nya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan W1 banding W2 sama dengan nRT ln V1 per V0 banding nRT ln V2 per V0. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi, 600 banding W2 sama dengan ln setengah per V0 banding ln 1/10 per V0. Kemudian 600 banding W2 sama dengan ln setengah banding ln 1/10. 600 banding W2 sama dengan min 0,7 banding min 2,3. Kemudian kita cari W2-nya sama dengan min 2,3 dikali 600 dibagi min 0,7. Maka kita dapatkan nilai W2-nya sama dengan 1971 Joule atau 1,99 kJ. Jadi pilihan yang benar adalah E. Ternyata mudah ya teman-teman. Kalau begitu, kita coba soal selanjutnya. Soal nomor 10. Suatu ruangan tertutup berisi gas ideal bersuhu 27 derajat Celcius, tekanannya 100 N per M kuadrat. Dengan menambahkan kalor ke dalamnya, ternyata suhu naik menjadi 87 derajat Celcius. Sedangkan volumenya tetap, tekanan dalam gas sekarang adalah. Dari soal diketahui bahwa T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ubah ke satuan Kelvin menjadi 300 Kelvin. T2-nya sama dengan 87 derajat Celcius menjadi 360 Kelvin. Kemudian P1-nya adalah 100 N per M kuadrat. Yang ditanya berapakah P2-nya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. 100 per 300 sama dengan P2 per 360. P2 sama dengan 100 dikali 360 dibagi 300. P2-nya adalah 120. Jadi pilihan yang benar adalah C. Mudah kan teman-teman? Soal selanjutnya, sebuah mesin Carnot yang memiliki efisiensi 30% menggunakan reservoir panas bersuhu 627 derajat Celcius. Besarnya suhu reservoir dingin adalah. Dari soal ini diketahui T1-nya adalah 627 derajat Celcius. Kita ubah ke satuan Kelvin menjadi 900 Kelvin. Kemudian efisiensinya adalah 30%, kita ubah menjadi 0,3. Yang ditanya, berapakah nilai T2-nya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1, yaitu 0,3 sama dengan 1 dikurang T2 per 900. T2 per 900 sama dengan 1 dikurang 0,3. T2-nya sama dengan 0,7 dikali 900. Lalu didapatkanlah hasilnya T2 adalah 630 Kelvin atau 357 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah D. Ternyata mudah ya teman-teman. Soal nomor 12. Efisiensi mesin Carnot yang dioperasikan dengan suhu rendah 0,5 T Kelvin dan dengan suhu tinggi T Kelvin adalah. Dari soal ini diketahui T1-nya sama dengan T dan T2-nya sama dengan 0,5 T. Yang ditanya berapakah efisiensinya? Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. N sama dengan 1 dikurang 0,5 T per T.
N-nya sama dengan 0,5 dikali 100%. Dapatlah hasilnya 50%. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Mudah kan teman-teman? Ayo kita coba soal selanjutnya. Soal selanjutnya, suatu mesin menerima 200 kalori dari reservoir bersuhu 400 Kelvin dan melepaskan 175 kalori ke sebuah reservoir lain yang bersuhu 320 Kelvin. Efisiensi mesin adalah. Dari soal ini diketahui Q1 sama dengan 200 kalori, Q2-nya adalah 175 kalori, T1-nya adalah 400 Kelvin, dan T2-nya adalah 320 Kelvin. Yang ditanya berapakah efisiensinya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus W sama dengan Q1 dikurang Q2. W-nya sama dengan 200 dikurang 175 yaitu 25 kalori. Kemudian kita gunakan rumus efisiensi W dibagi Q1 yaitu 25 dibagi 200. Jadi efisiensinya sama dengan 1/8 dikali 100% yaitu 12,5. Jadi pilihan yang benar adalah A. Mudah kan teman-teman? Soal nomor 14, perhatikan gambar berikut. Gas ideal mengalami proses AB. Jumlah kalori yang diserap selama proses AB adalah. Nah, dari soal ini diketahui P1-nya adalah 1N per M kuadrat, P2-nya 2N per M kuadrat, V1-nya sama dengan 1 meter kubik, V2-nya sama dengan 2 meter kubik. Yang ditanya, berapakah Q-nya? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus Q sama dengan luas segitiga ditambah luas persegi. Q sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 ditambah 2 kali 2. Jadi Q-nya adalah 4,5. Jadi pilihan yang benar adalah D. Gampang kan teman-teman? Yuk kita coba soal lainnya. Soal nomor 15. Gambar berikut ini menunjukkan proses siklus suatu gas ideal. Jika P1 sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, P2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, V1 sama dengan 100 cm3, V2 sama dengan 300 cm3, usaha yang dilakukan gas ideal itu sebesar. Dari soal ini diketahui P1-nya sama dengan 10 pangkat 5, P2-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5, V1-nya sama dengan 100 cm3, dan V2-nya sama dengan 300 cm3. Yang ditanya berapakah usahanya atau W-nya? Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus W sama dengan luas persegi panjang. W sama dengan P dikali L. W sama dengan 300 dikurang 100 dikali 4 kurang 1. Jadi dapatlah hasilnya W sama dengan 600 dikali 10 pangkat 5 yaitu 6000 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya teman-teman. Soal selanjutnya, menurut hukum Boyle, PV sama dengan K. Besaran K memiliki dimensi sama dengan K sama dengan P dikali V, K sama dengan Pascal dikali meter kubik, K sama dengan N per M kuadrat dikali meter kubik. Jadi dimensinya adalah M, L pangkat 2, T pangkat minus 2. Dimensi tersebut sama dengan dimensi usaha. Jadi pilihan yang benar adalah B. Mudah kan teman-teman? Soal nomor 17, suatu proses ketika tidak ada penambahan atau pengurangan kalor disebut. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas bila tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Jadi, pilihan yang benar adalah A ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya adalah jika suatu sistem mengalami proses isokorik, maka jawabannya adalah proses isokorik adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Dalam proses ini, delta V sama dengan 0. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Gampang kan teman-teman? Soal selanjutnya, jika suatu sistem gas ideal mengalami ekspansi adiabatik, maka jawabannya adalah proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas bila tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Mudah kan teman-teman? Soal ke-20, perumusan hukum suatu termodinamika untuk proses adiabatik adalah. Untuk jawabannya kita ketahui dari delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sama dengan 0 dikurang W. Sehingga delta U-nya sama dengan W. Jadi pilihan yang benar adalah C. Gampang kan teman-teman? Soal selanjutnya adalah dalam siklus Carnot terdapat 4 proses, yaitu
Tahapannya yang pertama adalah ekspansi isotermik, yang kedua ekspansi adiabatik, yang ketiga kompresi isotermik, dan yang keempat adalah kompresi adiabatik. Jadi pilihan yang benar adalah A. Ternyata mudah ya teman-teman. Soal nomor 22. Ukuran banyaknya energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha adalah. Jawabannya adalah entropi. Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Gampang kan teman-teman? Yuk kita coba soal lainnya. Soal nomor 23. Suatu sistem mengalami proses adiabatik. Pada sistem itu dilakukan usaha 200 Joule. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U dan panas yang diserap sistem adalah Q, maka pada proses adiabatik tidak terdapat perpindahan kalor, maka Q sama dengan 0. Usaha W sama dengan minus 200 Joule. Usaha diberikan kepada sistem. Kemudian, hukum satu termodinamika menyatakan delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sama dengan 0 dikurang minus 200. Jadi, delta U sama dengan 200 Joule. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Mudah kan teman-teman? Soal selanjutnya, sejumlah gas ideal dengan massa tertentu mengalami pemampatan secara adiabatik. Jika W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem dan delta T adalah perubahan suhu dari sistem, maka berlaku keadaan kita ketahui bahwa Q sama dengan 0. Delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sama dengan 0 dikurang W. Jadi delta U-nya sama dengan minus W. Lalu kita gunakan persamaan 3/2N R delta T sama dengan minus 3/2N R delta T. Sehingga berlaku W lebih kecil dari 0, delta T dan lebih besar dari 0. Jadi pilihan yang benar adalah D. Mudah kan teman-teman? Soal terakhir, sejumlah gas ideal bermassa M menjalani proses pada tekanan tetap P. Jika volumenya berubah dari V1 menjadi V2 dan suhunya berubah dari T1 menjadi T2, sedangkan Cp adalah kalori jenis pada tekanan tetap dan Cv adalah kalori jenis pada volume tetap, perubahan energi dalamnya adalah, kita sudah ketahui bahwa delta Q sama dengan delta U ditambah delta W. Jadi, neraca energi sistem sesuai hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa delta Q sama dengan delta U ditambah W. Misalkan sistem adalah sistem terkompresi sederhana. Jadi, delta Q sama dengan delta U ditambah P delta V. Untuk benda padat atau cair, perubahan volume relatif diabaikan. Misalkan seperti memanaskan air. Jadi delta Q sama dengan delta U. Delta Q sama dengan MC delta U. Jadi pilihan yang benar adalah C. MCV dikali T2 dikurang T1. Gampang kan teman-teman? Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata termodinamika memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita ya. Termodinamika juga bermanfaat dalam bidang kehidupan manusia seperti bidang kesehatan, transportasi, dan industri. Maka dari itu, mempelajari ilmu termodinamika sangat berguna untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih efisien di kemudian hari nanti. Ternyata fisika sangat mudah ya teman-teman, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir.